Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah menghadiahi pengarang kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatul ahkam, yaitu Syekh Ali Asy'abuni, agar kajian kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah bab tentang ibahatut thayyibati wa tahrimul khaba'is. Ibahatut thayyibat wa tahrimul khaba'is disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi faman ittara ghayra baghin fala 'adwa fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kalian min thayyibati, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, apa yang diberikan atau dirizkikan kepada kalian, wasykurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum, jika kalian iyahu, pada selainnya ta'budun, hanya kepadanya ta'buduna, menyembah. Innama, sesungguhnya, harrama, mengharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitata, yaitu memakan mayat atau bangkai, wadama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa mu'hilla bihi lighairillah, dan apa-apa yang disembelih tidak untuk Allah. Faman itu, maka barang siapa yang itu karena terpaksa, ghairu baghin, tidak karena menyengaja, wala adin, dan tidak berlebihan, wala isma alaih, maka tidak dosa atasnya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-tahlil lafzi, atau tafsir perlafaz, berkata syukuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, maknanya adalah syukur al-i'tiraf bin ni'mati, yaitu mengapresiasi atas nikmat, ma'adribim minat ta'zim, dengan disertai perasaan mengagungkan, wa yakunu ala wajhain, dan syukur itu berbentuk dua hal, ya, menurut tahlil lafzinya Ali Asy'abuni, yang pertama ahaduhuma al-i'tirafu bin ni'mat, mengapresiasi nikmat bisa dengan cara bisana, dengan cara memberikan puji-pujian, dan itu juga didasarkan pada ayat lain dalam surat Al-Quran, yakni surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kemudian yang kedua, asani, bentuk syukur yang kedua adalah sarfun ni'mah, yaitu mentasarrufkan nikmat itu dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Seperti misalkan kita menggunakan nikmat seperti nikmat pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wasairul hawas, dan nikmat-nikmat panca indera untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi yang pertama adalah bentuk syukurnya itu berbentuk memuji Allah gitu. Yang kedua adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian selanjutnya uhilla li ghairillah, yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Maksudnya adalah al-ihlalu al-usuli. Al-ihlal itu maksudnya suaranya di dalam proses penyembelihan itu harus diucapkan. Ya. Yuqalu, dikatakan oleh banyak para penyair atau ahli bahasa Arab, mengatakan bahwa uhilla bikada ay raf'i sauti, itu mengarah pada kata uhilla, itu mengarah pada makna mengeraskan suara. Karena itu ketika menyembelih mengatasnamakan Allah, itu harus atas namanya harus dilafalkan dengan jelas gitu, bahwa
hewan ini atau hewan yang halal yang disembelih ini itu disembelih atas nama Allah, bukan atas nama yang lain. Bagian itu menyengaja ya, menyengaja. Itorro itu maksudnya adalah terpaksa. Halat bihi ad-darurah, atau dia itu sedang dalam keadaan darurat. Makna ismal, makna secara global di ayat surat Al-Baqarah ayat 173 yaitu ya'murullah jalla sana'u ibadahu al-mu'minin bi ayyatamatta'u fi hadhil hayati bima ahallahu lahum minal kasbil halal. Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada hambanya yang merupakan orang-orang beriman itu untuk menikmati hidup ini atau bersenang-senang dalam kehidupan di dunia ini dengan cara memakan makanan yang halal, baik itu halal zatnya maupun halal perolehannya. Maksudnya selain memakan dengan cara yang halal, memperolehnya juga harus melalui proses-proses yang halal. Warizqut thayyibi, dan rezeki yang baik, wal mata'un nafi', dan hal-hal perhiasan-perhiasan yang itu memberikan manfaat ya, secara baik itu memberikan manfaat untuk fisiknya maupun secara spiritual gitu ya. Wa ayakulu min ladaidil ma'kuli allati ibahahum, dan agar mereka itu makan dari makanan-makanan yang lezat. Artinya kita menikmati makanan yang lezat, kemudian kulineran gitu ya, yang enak-enak itu bukan sesuatu yang dilarang. Karena ya salah satu hal yang menjadi privilege kita ketika kita hidup di dunia ini adalah menikmati hidup dan makan makanan yang enak juga halal gitu kan ya, allati abahahum, yaitu makanan-makanan yang dibolehkan. Tapi dalam konteks ini tentu halalan thayyiban itu halal secara zatnya, thayyiban itu thayyib bagi tubuhnya. Kalau misalkan seseorang itu memakan makanan yang menjadikan tubuhnya terkena alergi, tentu makanan tersebut sekalipun halal tidak thayyib. Ya, misalkan ada orang dia itu alergi udang tentu saja halal kan, tetapi udang itu menjadi tidak thayyib bagi seseorang yang alergi udang. Makanya halalan juga thayyiban. Wa rizquhum iyyaha bisyartin ayyakum minal halal thayyib. Artinya Allah itu membolehkan apa-apa yang di muka bumi ini untuk dinikmati sepanjang itu halal dan thayyib. Wa ayyashkurullaha ala ni'amillati asbaghaha alaihim, dan agar para hambanya itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada mereka. Ingkanu haqqan shadiqina fi taqwal iman abidina lillahi muti'ina li amrihi la ya'budu al-ahwa'a wasyahwat. Jadi hamba-hambanya itu diharuskan agar membenarkan dakwah Islam, menyembah kepada Allah dan juga mentaati hukum-hukumnya, taat kepada perintahnya dan tidak menyembah hawa nafsu maupun syahwatnya. Tsumma yubayyinu ta'ala ma harramahu alaihim. Setelah Allah menjelaskan tentang apa-apa yang boleh dinikmati halal thayyiban ya, dari jenis makanan-makanan yang masuk kategori halal dan thayyiban tadi, Allah juga menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan untuk umat Islam dan hambanya, yaitu minal khaba'ithil mustaqrihah, dari hal-hal buruk yang dibenci, allati tanfuru minha attiba' salimah, yaitu sesuatu yang dari hewan buas ya, yang itu tidak boleh dimakan ya, binatang buas, mimma fihi darurun wadihun lil badani, atau makanan-makanan yang memang memiliki madarat untuk tubuh. Tadzakarullah ta'ala annahu innama harrama 'alaikumul maitata, maka Allah menyebutkan yang diharamkan itu adalah pertama al-maitah, yaitu bangkai. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Wadama, dan darah ya, kayak mohon maaf ya, ada biasanya kalau di Jawa itu biasanya ada orang itu jualan dede, itu darah yang dibekukan. Nah itu haram ya, tidak boleh dimakan gitu. Meskipun mungkin ada yang pernah makan dan
menyatakan bahwa itu rasanya enak, tetapi darah itu haram. Walah malhanzir, dan daging babi, wasairul habais, dan segala hal-hal yang menjijikkan, kama haram alaihim kullu dhabihatin tubihatil asnam au bil asnam, ya, atau sebagaimana hewan-hewan yang sebetulnya secara dzati halal tetapi dia disembelih untuk berhala atau untuk selain Allah, itu maka juga hukumnya haram. Lakin ida hal insan, akan tetapi jika orang atau seorang manusia itu berada dalam kondisi yang sangat darurat, artinya darurat itu kalau dia tidak makan itu dia mati gitu ya, itu tidak masalah, itu boleh. Ghairu bagin ya'kuluhu, tidak melampaui batas, maharrama falais alaihi dambun, maka dia tidak dosa atau hal itu dikecualikan gitu karena kondisi darurat. Li'annallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Yaghfiru lil mutarri ma sadara minhu min ghairi iradatihi, Allah mengampuni orang-orang yang berada dalam keadaan terpaksa, yang keterpaksaannya itu tidak di dalam kesengajaannya. Dan rahimun bil ibad, Allah itu maha penyayang bagi para hambanya. La yushra'u lahum ma fihi ad-dayyiq wal haraj, Allah tidak memberikan syariat yang dimana syariat tersebut itu di dalamnya terdapat kesempitan dan kesulitan. Jadi lebih mengutamakan keselamatan. Oke, kita lanjut. Apa yang terkandung di dalam ayat tersebut ya? Kandungan ayat tersebut, al-ahkam syariah. Yang pertama adalah hukmul awal, hal muharramu fi ayatil mayyitati al-aqlu awil intifa, apakah yang diharamkan di ayat tersebut itu bangkai atau memanfaatkan bangkai, itu boleh atau tidak? Apakah memakannya saja atau memanfaatkannya juga gitu maksudnya ya. Warada tahrim fi hadhil ayati musnadan ila a'yanil mayyitati wat tami waqad ihtalafal fuqaha hal muharram al-akl faqat. Disebutkan di dalam ayat tersebut tentang keharaman bangkai dan darah. Kemudian para ulama itu berikhtilaf ya, para fuqaha berikhtilaf atau berbeda pendapat apakah pengharamannya itu khusus untuk perbuatan memakannya saja, am yahrumu sa'iru wujuhil intifa, atau diharamkan memanfaatkan segala yang berkaitan dengan bangkai dan darah, li'annahu lima haramal aqlu haramal bai' wal intifa, karena konsekuensinya jika haram keseluruhannya maka ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau haram memakannya tentu juga haram jual belinya, sekaligus haram memanfaatkannya. Li'annaha maitun, karena sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Illa man istinfahu ad-dalil, illa ma istasnahu ad-dalil, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila annal harama innama huwal akul faqat bidalilin qawlu ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum wa bidalilin ma ba'dahu fi qawli ta'ala aman iturra ghairu baghin ay ittara ilal aklin. Kemudian sebagian ulama itu mengambil pendapat bahwa sesungguhnya keharaman itu hanya untuk memakan saja, jadi untuk hal yang lain itu boleh, atau intifa atau alba dan lain sebagainya itu boleh, karena dia berdasarkan pada ayat kulu min thayyibat, ada penjelasan kata-kata yang spesifik tentang keharaman itu adalah keharaman pada perbuatan memakannya. Pada ayat makanlah dari yang baik-baik ma razaqnakum, dari apa yang kami sediakan kepada kalian, dan merujuk juga pada dalil yang muncul setelahnya, yaitu pamanitur ghairu baghin, maka barang siapa yang karena terpaksa dan dia tidak menyengaja atau tidak berlebih-lebihan. Nah, maksudnya itu berlebih-lebihan di dalam memakan. Oke, dari sini sudah jelas ya bahwa keharaman di situ adalah banyak, sebagian besar ulama lebih memilih pendapat bahwa haram itu adalah haram li aklihi faqat gitu, untuk memakannya saja.
Hukum yang kedua, mahwal hukmul maitatu minas samaki wal jarad. Bagaimana hukum bangkai dari ikan dan belalang? Tadhammanatil ayatu tahrimu al-maitah wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Fa ammal maitatu fahiya ma mata minal hayawan. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati hatta fa'an fahu min ghairi qatlin. Misalnya dia itu hidungnya dipotong tetapi tidak sampai hewan tersebut dibunuh. Lah, potongan dari hidung hewan itu termasuk bangkai. Atau maktulan biwiri zakatin syar'iyatin, atau dia itu yang dibunuh tanpa dia dizakati. Nah, jadi sedangkan yang dimaksud pengecualian terhadap ikan dan belalang itu merujuk kepada dalil hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa qaulu sallallahu alaihi wasallam uhilla lana maitatani wa damani as-samaku wal jarad wal kabitu wad dada. Jadi kita itu dihalalkan memakan bangkainya ikan dan bangkai. Oke, mari kita akhiri pengajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.